Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hidup dalam Kasih. Hidup dalam kasih bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu keharusan bagi setiap orang yang beriman kepada Kristus. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 1-2. Saudara, merupakan kebenaran yang harus dimengerti oleh semua orang Kristen bahwa hukum yang tertinggi dalam iman Kristen adalah kasih. Namun, pengertian hukum kasih bukan hanya sekedar hukum atau syariat, tetapi suatu kebenaran yang harus dihidupi. Jadi, yang namanya kasih itu bukanlah suatu yang ada di ranah pengetahuan, di ranah ide, atau di ranah konsep, tetapi harus didaratkan ke dalam tindakan praktis, harus diperagakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu maksudnya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Sehingga dalam suatu interaksi dengan Yesus, seorang ahli Taurat berkata demikian. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian. Markus 12 ayat 33. Jadi, dari firman Tuhan yang kita sudah baca di atas, yaitu dalam Efesus 5 ayat 1-2, kita menemukan dua tuntutan yang berhubungan dengan kasih. Pertama, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan yang kedua, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Kasih kita kepada Tuhan itu dibuktikan melalui penurutan kita kepadanya, seperti layaknya penurutan seorang anak kepada bapaknya, karena telah menerima kasih dan perhatian. Itu berarti bahwa kesanggupan kita untuk mengasihi itu sesungguhnya adalah suatu respon terhadap kasih dan perhatian yang sudah diberikan oleh Bapa di surga. Jika seorang anak yang telah menerima kasih dan perhatian yang besar dari orang tuanya, tetapi mereka tidak mengasihi orang tuanya, ia adalah anak yang durhaka. Sehingga kasih anak kepada orang tua atau bapak ibu seharusnya menjadi bagian hidup yang tidak bisa terpisahkan, yang berjalan natural
dan bukan sekedar karena mentaati perintah hukum, bukan sekedar mentaati perintah orang tua. Hal itu bisa kita lihat dari kehidupan Abraham, yang mana memiliki penurutan akan kehendak Allah yang luar biasa. Ia rela meninggalkan zona nyaman, meninggalkan sanak keluarga dan negerinya, mengorbankan anak satu-satunya. Semuanya demi menuruti kehendak Allah. Demikianlah juga seharusnya kasih kita kepada Tuhan. Saudara, hidup dalam kasih merupakan keharusan bagi orang Kristen. Hidup dalam kasih itu adalah manifestasi dari kasih Kristus kepada kita. Jika kita yang sangat berdosa saja begitu dikasihi oleh Tuhan, bahkan Dia rela mati karena kasihnya kepada kita, bagaimana mungkin kita hidup dalam kebencian terhadap sesama? Seseorang yang telah menerima kasih Tuhan, sejatinya ia telah dimampukan untuk mengasihi sesamanya. Iya, karena adanya meterai Roh Kudus. Jadi, hidup di dalam kasih bagi orang percaya merupakan keniscayaan, merupakan sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan. Sebab itu, mari saudara, kita hidup dalam kasih. Sebab dengan hidup dalam kasih, kita sedang membuktikan bahwa kita adalah murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sayang sekali banyak orang menyebut diri Kristen, pergi ke gereja, bahkan jadi aktivis, tapi hidupnya tidak menunjukkan adanya kasih, lebih suka membalas daripada memaafkan, memendam kebencian, sukanya memusuhi, pelit, tidak peduli dengan kesusahan orang lain, dan sebagainya. Padahal banyak orang di luar Kristen yang hidupnya justru mencerminkan kasih. Ini sungguh ironi, saudara. Satu hal yang harus diingat, kalau sampai orang Kristen tidak hidup dalam kasih, maka sesungguhnya orang itu tidak mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan kalau seseorang tidak mengenal Allah, saudara bisa bayangkan, pasti juga tidak akan dikenal oleh Allah. Dan itu mengerikan, karena kita pasti akan terpisah dari Allah selama-lamanya, alias ditolak. Jadi, agar jangan sampai kita ditolak dan binasa, mari kita perhatikan hidup kita, supaya kita bisa menyatakan hadirnya, menyatakan kasihnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.